Kalau dari segi pemeriksaan sendiri, kalau dokter itu dianya pakai ICD-10 biasanya, International Classification of Disease kan. Nah, kalau fisioterapi itu untuk pemeriksaannya dia pakai ICF atau International Classification of Function and Disability. Kebanyakan atlet beranggapan kalau sudah terkena cedera ini udah habis karir aku. Padahal tidak. Sebenarnya cedera ACL itu harus operasi atau tidak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Tampan Podcast. Setelah 2 minggu kemarin kita sempat libur karena menyambut bulan suci Ramadan. Pada episode kali ini The Tampan Podcast kembali hadir dengan konten yang lebih menarik dari sebelumnya. Kenapa lebih menarik? Karena di sebelah saya ada salah satu fisioterapi. Ada bener. FTR Muhammad Firly Ramadan. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, aku nyebutnya apa nih, Pak? Firly. Dokter apa udah FTR ya jatuhnya ya? Kalau sebutannya itu ya fisio. Fisio ya. Fisio Firly Ramadan. Pas pula Firly Ramadan, ini bulan Ramadan pula ini sekarang. Iya, memang lahir di bulan ini lah. Lahir di bulan ini lah. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Firly, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Apa kabar Pak Firly? Alhamdulillah baik. Ini kami ini sebenarnya kawan lama. Kawan lama ngapa? Baru seminggu tadi. Komunikasi ya. Baru janjian sekarang. Siap. Nah, Pak, kira-kira boleh boleh diceritain background Firly sendiri sebagai FTR itu gimana? Lebih interest ke fisioterapi itu gimana sih? Oke, aku perkenalan diri singkat ya. Boleh. Nama lengkapnya Muhammad Firly Ramadan. Kalau background pendidikan ya dulu aku ngambil sarjana fisioterapi. Lalu setelah lulus ya ngambil pendidikan profesi lagi atau koas lah. Koas. Lalu ya baru selesai itu baru dapat gelar FTR-nya atau fisioterapinya. Dan juga fisioterapi itu tidak cuma sarjana plus koas, ada juga yang pendidikan D3-nya juga, ada yang D4-nya juga. Tetapi kalau aku ya sarjana plus profesi ini. Jadi kurang lebih makan waktu untuk jadi FTR 5,5 sampai 6 tahun. Oh, berarti untuk lulusnya itu 5 sampai 6 tahun. Ya, kalau untuk yang basic sarjana ya. Basic sarjana ya. Kalau yang diploma ya 3 tahun. Itu sama koas. Sudah sama profesinya. Masuk 5,5 sampai 6 tahun. Jadi yo setelah sarjana kan SFT tuh gelar ini ya. Ya lanjut lagi jadi FTR gitu. FTR jadi. Oh, tapi yang aku pengen tahu nih, Pak, sebenarnya FTR dengan dokter ini sama nggak sih? Pertanyaannya ini bagus nih ya. Jadi kalau fisioterapi sama dokter itu kalau samunya dianya sama-sama di bidang kesehatan. Tetapi ada spesialistik atau kekhususan dewek untuk fisioterapi di mana dianya fokus di kesehatan gerak dan fungsi tubuh. Jadi contohnya kayak ini, misalnya ada penyakit atau cedera yang akibat ke kalau jalan sakit atau ngangkat tangan sakit atau sakit pinggang jadi susah sholat dan lain-lain. Jadi itu yang yang difokus di gerak fungsi lah intinya. Gerak fungsi. Jadi segala macam penyakit yang gerak fungsi itu ya ke fisioterapi biasanya untuk pemulihan, untuk penyembuhan atau pencegahan. Kira-kira kayak itulah, Pak. Berarti kalau kalau dokter mungkin ke lebih jadi itu ya. Kalau dari segi pemeriksaan sendiri, kalau dokter itu dianya pakai ICD-10 biasanya, International Classification of Disease kan. Nah, kalau fisioterapi itu untuk pemeriksaannya dia pakai ICF atau International Classification of Function and Disability. Tapi jadi saling berkesinambungan kan? Pasti. Ya, karena dokter kalau kan FTR ini karena kalau di bidang kesehatan itu dianya multidisiplin pasti ilmunya. Tidak mungkin aku dewe atau dokter dewe, dia pasti saling melengkapi. Karena kalau pacak galau namanya dukun. Jadi, lain pula ceritanya. Jadi sistemnya itu ya saling merujuk baik. Jadi contohnya kayak ini, misalnya ada pasien cedera ACL, terus dianya operasi kan. Terus operasi
untuk pemulihan atau recovernya ya ke fisio, ataupun sebaliknya juga. Misalnya aku ada pasien ACL contohnya, wah ini kayaknya butuh operasi nih karena keparahannya udah tinggi atau dianya udah bengkak terus atau misalnya udah dan lain-lain lah. Ya udah aku prefer atau aku rujuk ke ortopedi untuk dilakukan operasi. Dan itu ya balik lagi, jadi ya saling melengkapi. Tidak cuma ortopedi, banyak juga ke saraf juga. Saling melengkapi ke anak juga. Jadi ya berkaitan sama gerak fungsi itulah. Berarti ada job desk-nya masing-masing lah intinya. Job desk-nya masing-masing. Aku dak pacak ngembek hak dokter dak pacak ngembek hak aku. Kira-kira itu. Ada batas wilayah masing-masing. Udah jelas mungkin ya sahabat-sahabat Tamaners. Mungkin di pikiran sahabat-sahabat Tamaners, kira-kira dokter sama fisioterapi ini sama atau tidak? Nah, sudah dijelaskan oleh FTR Firly Ramadan. Dan juga basic pendidikannya juga beda. Nah, jadi kalau dokter kan dianya dokter umum dulu kan. Kelar sarjananya SKED kan. Ngembek koas lagi baru DR. Nah, aku juga sama. Jadi aku kelar sarjana SFT dulu. Sarjana fisioterapi lalu ngambek profesi atau koas lagi baru FTR. Jadi tidak pendek, tidak lewat kursus. Sangat panjang mungkin ya perjalanan itu ya. Belum lagi kuliahnya pecah utak. Nah. Gimana berniat untuk jadi fisioterapi? Yo bayangkan ngebahas atau merhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh diapali juga, dari segi ototnya, dari sarafnya, dari ininya, dari itunya, belum lagi kalau ada penyakit tertentu cak mano. Jadi ya lumayan ribet lah. Ya kalau misalnya dokter ortopedi cuman fokus ke bagian itunya mungkin ya. Tapi kalau misalnya fisioterapi, benar kata kau tadi Pak, dari ujung sampai ujung gitu kan, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ada keahlian masing-masing atau potensi masing-masing ya. Walaupun dengan kuliah pecah otak tadi ya Iya. Buat aku ya. Buat aku. Siapa tahu buat yang lain nggak terlalu. Ya siapa tahu yang ada. Nah Pak, apa namanya, kalau boleh aku tahu lagi, kalau sekarang kan kita tahu dewek nih, kondisi sekarang lagi dalam zaman COVID segala macam. Setiap orang itu mengharuskan untuk badannya boleh dibilang harus sehat. Benar. Nah, aku mau tahu kira-kira menurut kau Pak, tips olahraga untuk pemula itu gimana sih? Oke, kalau untuk pemula jadi cak ini balik lagi ke kemampuan atau kenal dulu sama diri dewek dulu. Dari kemampuan fisik diri dewek. Karena olahraga itu dewek dibagi dari beberapa klasifikasi atau kayak kategori lah. Low impact ataupun high impact. Contohnya low impact tuh ya pecah sepeda, pecah lari jogging, yang dimana resiko untuk cederanya itu tidak terlalu tinggi. Kecil mungkin ya di situ. Beda cerita kayak high impact, basket, bola kaki, futsal, voli dan lain-lain itu high impact. Jadi kalau menurut aku kenali dulu dirinya, kapasitasnya itu di mana. Karena banyak kejadian kalau misalnya kamu memaksakan kondisi, kamu itu pasti bakal cedera. Contohnya, misalnya tidak pernah main nih basket selama bertahun-tahun, contoh tidak pernah main berbulan-bulan, tiba-tiba main, terus mainnya itu yang nge-push atau yang makso, cedera itu pasti. Kemungkinan cederanya tinggi maksudnya. Tinggi ya. Bisa cedera lutut, bisa ini, bisa itu. Jadi untuk yang amannya untuk pemula kenali diri dulu. Terus kalau bisa mulai dari yang low impact dulu, kayak sepeda, kayak jogging. Kalau sudah kapasitas fisiknya bagus ya baru yang bersifat agak high impact enggak masalah. Tapi walaupun itu kalau nak olahraga basket langsung juga tidak masalah, tetapi latihan juga jangan bederup langsung main. Mungkin volumenya volumenya itu ya. Dari basket yang harusnya lari sprint 7 kali mungkin 1 kali 2 kali ya mungkin untuk dalam artian itu supaya mengambil resiko yang lebih kecil tadi ya mungkin. Karena ini kalau misalnya terjadi cedera itu tergantung juga sih cederanya apa. Pemulihannya itu bisa lama, tergantung cederanya juga. Misalnya bisa cedera otot atau ligamen. Bisa juga karena ada misal salah tumpuan dan lain-lain. Nah itu jadi hati-hati. Berarti olahraga yang sangat aman untuk pemula itu apa yang tadi? Sesuai kondisinya. Sesuai kondisi. Apa namanya tadi sebutannya? Low impact, high impact. Karena olahraga itu kan
bisa dibilang sifatnya juga pribadi kan. Ya kalau kau galak itu payo, tidak ya yang lain itu kan, tidak kate yang maksoi. Namanya kan untuk kesehatan juga. Untuk kan? kesehatan bener. Apalagi zaman sekarang kan harus mengharuskan kita sehat kan. Bener. Ya. Nah, untuk supaya tidak cedera nih, Pak. Iya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oke, benar-benar. Cak mana sih biar kita kalau misalnya main olahraga atau tidak cedera, yang pertama harus kita lakukan itu kita tahu dulu resiko cedera kita nih apa. Riwayatnya cak mana. Jadi cak ini karena kalau misalnya ada riwayat dulunya itu cedera ankle atau apa kan, ya dipulih ke dulu dari si cederanya itu, baru kita yang bersifat yang agak berat. Karena kalau untuk dibilang yang paling aman biar tidak cedera itu tidak kati, karena kita itu meminimalisir sebenarnya. Karena kalau misalnya nak kati cedera nian, tidak mungkin. Namanya apalagi yang bersifat kontak badan, tidak mungkin kalau misalnya kita nak tidak cedera. Jadi cak itulah kenali diri dulu. Contohnya cak mana keseimbangan kamu nih cak mana. Apalagi pecah basket kan butuh keseimbangan waktu kita lay up, waktu kita tumpuan dari landing dan lain-lain. Cak mana. Terus dari stabilitas sendi kita nih bagus apa tidak. Apalagi yang ada riwayat pernah cedera. Ligamen. Ligamen itu cak ACL, PCL, MCL, LCL ataupun di ankle juga ada ATFL namanya. Nah, itu juga kenali. Terus sikok lagi kemampuan dari daya tahan tubuh kita dewek atau bisa dibilang tuh kardiopulmonal dari kapasitas ya. Kalau orang Palembang ini biar menges dak kata. Nah, kira-kira itu. Kalau misalnya ya jangan dipaksa. Jadi kalau menurut aku untuk mencegah cedera itu ya kenali dulu potensi cedera yang bakal terjadi. Cak mana biar bisa tahu ya memang kalau untuk lebih tahu nian ya ke yang ahlinya. Tapi kalau misalnya kamu tidak tahu apa-apa, misalnya ini yo latihan itu ya yang penting tuh ada pemanasannya, terus ada intinya sama pendinginannya. Nah, ini untuk meminimalisirnya. Tapi kalau untuk yang untuk mudahnya ya, tapi kalau untuk yang lebih spesifik lagi ya memang untuk ngelihat dianya ada potensi cedera apa tidak ya ke ahlinya memang, ke fisioterapi mungkin, ke dokter mungkin dan lain-lain. Intinya kira-kira kalau misalnya sudah pemanasan tuh agak sakit pinggang, terus ankle agak ngilu, nah sudah. Jangan terlalu dipaksa nian. Jangan nafsu nian. Tuh susah kayak ujung-ujungnya. Bener. Nah tadi Firly juga tadi ngomong beberapa kali sudah ngomong ACL, ligamen dan lain sebagainya. Nah ini salah satu topik yang menurut aku sangat menarik untuk dibahas. Kenapa sangat menarik untuk dibahas? Mungkin banyak pertanyaan dan lain sebagainya kan. Sebenarnya cedera ACL itu harus operasi atau tidak sih? Balik dulu ke awal biar mudah dimengerti sama yang nonton ya. Karena yang ngomongnya ahlinya. Jadi kayak ini, ACL itu kalau secara anatomi itu salah satu ligamen dari 4 yang ada di lutut. Di lutut itu ada 4 ligamen utama. Yang pertama ya ACL tadi, anterior cruciate ligamen, terus ada PCL, ada LCL yang bagian luar atau terus ada MCL. Nah, paling sering yang aku temui ini memang ACL. Kenapa? Karena dia ini sedikit unik. Karena walaupun tidak kate kontak, misalnya tidak kate ditumbur apa-apa, kita salah puter dia bisa kena. Jadi contohnya kayak ini, misalnya kamu nak pivot kan, basket kan banyak pivot kan. Misalnya pivot yang ankle-nya ke sini, si lututnya ke sini, ke pelintir ibaratnya. Nah, ini bisa kena. Ataupun misalnya kamu lari cepet nih, tiba-tiba berhenti. Dianya bakal caca ini, bakal ibaratnya itu ke stretch lah, ke terlalu ngelonggar. Nah, ACL itu dianya guna utamanya itu sebagai stabilisasi sendi. Jadi mangkonyo kalau misalnya uang yang terjadi cedera ligamen atau ACL, dianya pasti goyang dari si lututnya. Nah, butuh tidak operasi itu tergantung lagi. Tergantung dari apa? Jadi ini tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama aktivitas fisiknya nih apa? Misalnya kamu cuma dari rumah begawe ke kantor naik motor. Tidak terlalu banyak fisik kan? Ini mungkin tidak terlalu butuh operasi. Beda cerita kalau kamu nih aktif. Misalnya olahraga nak seminggu 4 kali, 5 kali, terus
butuh, apalagi olahraga yang kataku high impact, cak basket, cak futsal, dan tadi yang mano beda sama cak wong biasa. Nah ini kemungkinan butuh juga operasi. Ya. Terus dari tingkat keparahannya dewek, ACL ini dibagi jadi 3 kalau secara umum. Grade 1, grade 2, grade 3. Atau grade 1 ini ibaratnya dianya cuman ke ulur bae tapi tidak sampai putusnya nih ibaratnya. Terus cuman yang robek sedikit. Cuman robek sedikit. Terus kalau misalnya yang kedua nih namanya grade 2 ini partial tears atau robekannya ini setengah. Nah, terus yang ketiga ini total rupture. Jadi putus total. Cak mana untuk mengetahui si ligamen putus apa tidak? Ya ada pemeriksaan fisik sama untuk menunjangnya nih pakai MRI biasanya. Jadi biar kalau ronsen tuh udah bisa ya. Beda. Kalau ronsen dia untuk mengetahui tulang. Tulang ya jatuhnya. Tidak terjenguk dari ACL tuh dari ronsen. Berarti harus MRI namanya. Dan MRI mahal cuy. Jadi itu. Jadi sebenarnya jujur kalau ngomongin ACL atau ligamen, aku pernah kena. Oh iya. Waktu tahun-tahun 2015 atau itu kan. Yang dibilang Firly yang robek sedikit itu, nauzubillah. Robek sedikit, tapi nauzubillah rasanya, serius. Sakitnya enggak ketolongan. Aku sempat jujur, Pak, 1 tahun stop main basket. Off. Nah, waktu pada saat itu juga, kalau boleh aku bilang, belum terlalu kenal yang namanya fisioterapi. Ya kan, fisioterapi, aku dulu masih ibarat ngomong habit orang kita. Habit orang kita itu baliknya kemana? Baliknya ke dukun urut. Iya. Nah itu juga bakal kita bahas setelah ini untuk apa namanya bagus atau tidaknya itu. Nah. Jadi balik lagi ke situ, aku ngerasa sekarang dampaknya bener-bener itu. Impact ke aku tuh bener-bener kalau nak main basket ibarat ngomong tuh dulu bisa eksplosif. Bisa. Sekarang udah gak bisa lagi, Pak. Serius, Pak. Jadi cak ini, memang ACL itu kadang ngebuat kita tidak nyaman. Yang pertama, yang biasanya kita aktif, jadi karena cedera ini tidak bisa lagi cak dulu. Karena memang penanganannya ini kadang salah di awal. Ngapa aku bilang salah? Ya karena kan ACL itu letaknya di dalam lutut. Nah, dianya ngelintang itu. Nah, kalau misalnya putus, diurut tidak bakal mempan. Kecuali tangan tukang urut itu pacak masuk mainnya. Yang sakti tadi mungkin ya. Nah, sebenarnya diurut untuk cedera ACL tidak masalah juga. Karena kan urut itu dionya untuk efek relaksasi atau nyaman. Jangan kamu berharap sembuh dari ngurut bisa nyambung lagi si ACL itu, tidak bakal bisa. Karena diurut itu ya karena cuma untuk ngelemes ke yang tegang tadi. Tetapi pasti balik lagi. Cepat atau lambat tegang itu. Apalagi kita ngelakukan gerakan-gerakan yang eksplosif, mungkin kegiatan kita padat dan lain sebagainya itu ya. Menyut, apalagi maaf, badan berlebih. Iya, benar. Aku akui juga. Lumayan. Waktu itu juga pada saat aku kena itu lumayan itulah ibarat ngomong ideal. Pas kena setahun itu luar biasa, Pak. Naik berapa puluh kilo habis itu. Dan ngerasain impactnya juga yang kemakan bukan ibarat ngomong tuh aku kan kena kiri nih, kanan juga ikut. Jadi ibarat ngomong dalam satu tahun itu kanan yang jadi penopangnya. Jadi cak ini itu memang unik. Yang aku bahas ACL lah jadi apa. Jadi kalau kata wong tuh nular kan. Nular ke kaki yang sehat. Bener. Padahal tuh bukan nular dalam artian nular itu tetapi karena efek kompensasinya. Jadi cak ini, misalnya kamu cedera nih di kaki kiri, pasti tumpuan itu balik ke kanan. Karena fungsi dua kaki itu kan untuk numpu 50%, 50%. Karena kita cedera yang ini, kita takut. Jadi ini 80% tumpuan ke sini gitu. Cepat apa tidak ya kena juga. Iya, makanya. Cedera itu ya unik. Nah, ACL ini uniknya lagi, kalau kita diam tanpa penanganan yang baik, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Apa tuh kemungkinan? Yang pertama, dianya bakal terkena meniskus. Pernah dengar meniskus batang sendi lutut? Nah, itu dianya bisa ngikut robek. Karena kan goyang tadi. Terus goyang, terus robek dia akhirnya. Terus rawan terkena radang sendi lutut usia dini. Osteoporosis mungkin. Bukan osteoartritis. Osteoporosis itu kepadatan tulang. Kalau ini radang sendi lutut yang letaknya di ujung-ujung tulang ini. Lutut. Ngilu-ngilu ya itu ya mungkin ya. Bisa dibilang itu butuh pemeriksaan lagi sih untuk mengetahui. MRI tadi mungkin ya. MRI juga, sama terus ke dokter bisa ortopedi juga, ortopedi juga, ya. Itulah pokoknya
ada kemungkinan kalau didiami cederanya itu kemana-mana. Yang jelas ya bisa dampak ke aktivitas olahraganya. Iya bener. Jangankan aktivitas olahraga, aktivitas kita sehari-hari pun terdampak. Naik turun tangga. Nah itu maksudnya. Dari jongkok ke tegak. Ibarat ngomong kita nih masih muda, tapi ngerasa cak tua. Iya nih kan memang. Iya karena sudah pernah cedera tadi kan itu kan. Nah yang pengen aku tahu juga Pak, seorang atlet atau bukan seorang atlet, apabila dia terkena cedera itu, apa sih penyebabnya gitu? Kalau kita dalam garis besar atlet nih ibarat ngomong tuh setiap hari latihan, otomatis pikiran kita atau mindset kita tuh terdoktrin, pasti otot-ototnya udah kuat, segala macam inilah dan lain sebagainya. Tapi kenapa masih bisa cedera? Nah, balik lagi. Cedera itu kan kalau secara garis besar ada yang traumatik sama non traumatik. Maksudnya itu yang bisa diprediksi sama yang tidak bisa diprediksi lah. Contohnya, misal kau nak sekuat apa juga cak Hercules, kalau di body cak ini atau di sliding cak ini ya kena juga. Ataupun misalnya dianya lah sudah kecapean, misalnya jadwal dalam 1 minggu itu dianya tanding 5 kali atau 6 kali, ya badan lah over, tiba-tiba dia main atau misalnya dianya lah tidak bagus kondisinya. Ada sesuatu momentum yang ngebuat dianya ini ya bisa cedera baik. Cedera juga. Karena ya itulah, sekuat apapun uang kalau misalnya dia ini tetap potensi cederanya itu ada. Mangkonya kalau di tim-tim besar, contohnya pecah bola, pecah basket yang ibaratnya tim profesional lah. Nah, dianya pasti ada yang ngurusi tentang kesehatannya, ya dari gizinya, dari dokternya, dari fisionya, bahkan measure-nya juga. Measure itu ya yang tukang masasnya. Jadi itu untuk ngemulih ke dari si atletnya itu biar dia siap untuk main lagi. Tapi yang jadi masalah nih kadang yang banyak cedera itu sebenarnya bukan pemain atlet pro. Karena atlet pro dipantau. Iya sih bener. Kan ibarat ngomong tuh dalam tanda kutip atlet amatiran. Ya bisa akun lah ibarat. Nah, yang banyak terjadi cedera nih ya yang cak aku, cak kau. Pernah juga Pak cedera Pak? Kayak kalau aku ya ankle ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang ya karena aku nganu ke dewek ya jadi udah terlalu lah. Fisioterapi terus ya tiap hari. Jadi yang banyak terjadi cedera tuh ya sebenarnya wong-wong yang penghobi, bukan sebagai profesi ya. Karena kan olahraga itu ada profesinya, pemain basket profesional, bola profesional. Kalau aku kan cuma sekedar hobi. Kalau kata orang Palembang nyari keringat, Nyari keringat ya. Nah, ini yang paling banyak terjadi cedera. Karena memang nyari keringat tadi ya. Karena kapasitas badannya itu memang bukan untuk atlet. Karena atlet itu latihannya gila. Benar. Terus gizinya dipantau. Dia makan mie, ya kan? Telur, tempe, tahu kan. Main nafsu main dan nafsu sudah main dak diganti pula lah sudah itu habis. Itulah balik lagi yang semi amatir ataupun yang penghobi yang banyak kena, baik itu ankle, bahu, macam-macam lah, banyak cedera itu. Soalnya cedera itu atau penyakit yang bersifat kesehatan olahraga lah aku ngomongnya 1001 macam penyebabnya. Jadi saking banyaknya mungkin itu. Ya misalnya jari belum ini pergelangan tangan, bahu atau leher. Nah, itulah mangkonya butuh pemeriksaan untuk menentukan penyakit ini atau kasus ini. Jadi ya balik lagi harus diperiksa, udah pacak main tebak-tebakan. Jadi misalnya banyak yang DM aku kebetulan kan ada konten edukasi juga kan. Ada yang nanya, "Kak, aku sakit ankle nih atau sakit bahu nih, diapui lah ya." Nah, aku udah tahu, aku harus meriksa dulu aja aku. Belum belajar menerawang dari jauh aja. Bukan dukun tadi kan. Nah, setelah diperiksa ya baru tahu kan, baru penanganannya tepat cak ini. Nah, kok lagi yang kadang wong Palembang wong Indonesia lah yang hobi-hobi yang amatir ini bisa dibilang dia nih ngerasa kok kaki aku muda ini atau lutut aku muda ini atau kambuh terus. Karena ya memang penanganannya udah optimal. Karena mereka ini nganggapnya sakitnya hilang, nyerinya hilang, lah nganggap sembuh. Padahal itu belum tentu kan. Balik lagi ke aktivitas dia. Aktivitasnya. Karena kalau untuk ngilangi nyeri itu sederhana. Bukan sederhana ya, bisa dibilang tidak terlalu lah cak mananya. Tetapi cak mano caranya biar dionyo
tidak kambuh, terus lebih berprestasi daripada dianya terjadi cedera itu. Jadi dia kemampuannya itu naik lah. Dan yang paling penting tuh ngilangin trauma ya Pak. Nah bener, trauma itu yang itu menurut aku tuh paling susah. Psikologisnya iya bener. Giliran kita gerakan eksplosif dikit, takut yang kejadian yang sebelumnya terjadi lagi. Bener, banyak. Jadi was-was hati. Jadi was-was itu kan jadinya. Nah makanya yang pecah itu tuh ya memang butuh pemulihan. Untuk ACL lagi, ini untuk informasi baik, pemulihannya tuh lama Pak. Berapa bulan? Makan waktu berapa bulan? Tergantung, tergantung dari tingkat keparahannya, terus tergantung dari stabilitas lututnya. Tapi secara garis besar itu 6 sampai 9 bulan. Mangkonyo kalau atlet lah kena ACL, was-was hidupnya. Iya. Pensiun aku. Nah, mangkonyo itu juga. Nah, aku setuju omongan statement gue tuh Pak. Dalam artian ini ACL ini kalau boleh dibilang momoknya bagi para atlet. Kenapa momoknya bagi para atlet? Kebanyakan atlet beranggapan kalau sudah terkena cedera ini udah habis karir aku. Iya benar. Padahal tidak, ya kan? Kalau misalnya ditangani dengan baik, bagus ya, banyak contohnya. Hamzah, tapi ya bagus be masih. Waktu balik lagi ke pemulihannya, optimal atau tidak? Karena kebanyakan uang yang cedera itu ya cuma sekedar diurut, cuma sekedar dihilangi sakitnya, tapi tidak diperhati aspek yang lain. Karena aspek yang lain, terutama untuk yang penghobi olahraga, itu harus diperhati secara total. Contohnya apa? Kekuatan ototnya cak mano, keseimbangan tubuhnya cak mano, dari endurance-nya cak mano, eksplosif atau daya ledaknya cak mano. Nah ini harus diperhatikan lagi. Belum lagi psikologisnya, maksudnya itu tadi traumanya, takut-takut. Psikisnya mereka juga kan. Nah ini yang kenapa lah mau tadi pemulihan cedera. Aku juga sempet ada narasumber itu kalau mungkin tahu Pak, Stefan Nino. Nah, Stefan Nino ini dia cerita di podcast ini, dia bilang sempet hampir mengakhiri hidupnya gara-gara apa? ACL. Iya memang. Iya. Karena dikit-dikit nongkak, dikit-dikit. Benar. Dikit-dikit ini enggak percaya memang. Makanya pada saat itu dia bilang, sumpah aku waktu itu hampir itu juga kan, aku dengar ceritanya sampai merinding juga. Jadi sudah pisau tuh udah hampir ke sini, ke ini sudah mau ngakhiri hidup dia nian, tapi dia pada saat itu disadari oleh tantenya kalau tidak salah bahwasannya apa yang dia lakukan itu salah. Dan juga psikisnya kena Pak. Psikisnya kena dalam artian tuh kayak ngelamun terus segala macem. Nah dia cerita untuk pemulihan dia itu memakan waktu sangat lama juga. Nah dia juga cerita juga dalam artiannya penanganan pertamanya itu agak sedikit itu miss ya. Dan dia juga percaya dengan yang ibarat ngomong tadi yang habit kebiasaan orang kita yang ke tukang urut dan lain sebagainya itu. Nah lagi urut nggak salah ya, bukan cuman penempatannya. Yo kita di sini ngomong bukan urut itu tukang urut segala macam itu salah atau cak mana tuh tidak. Ya mungkin itu ya tergantung kondisi. Nah tapi kalau misalnya kalian tetap percaya keselio dikit yang ke tukang urut ini sudah tetap lanjut ilah. Kita ini cuma di sini bahas fisioterapi, Be. Kalau misalnya kalian lebih tahu lagi tentang fisioterapi itu. Kayak itu, Be. Luar biasa. Ibarat ngomong tuh tentang fisioterapi ini sangat banyak mungkin, Pak ya. Sebenarnya ya fisioterapi ini profesi kesehatan yang sudah lama sebenarnya. Sudah dari lama. Tahun 60-an bahkan. Oh, sudah ada pada saat itu ya. Cuma memang kalau dulu tuh fokusnya memang di rumah sakit. Di setiap rumah sakit pasti ada fisio, tidak mungkin tidak. Tapi fisioterapi itu ada gerakan-gerakan urut itu juga dari sih Pak? Iya itu. Kalau massage itu salah satu penanganan untuk ngerilis. Ngerilis itu dalam artian ngekendori otot lah mudahnya. Nah, ya kadang dipakai itu, tapi banyak lagi massage ini ibaratnya pecah wadah. Yeah. Nah, metodenya tuh banyak lagi. Ada yang pakai ISTM atau ada yang pakai yang warna yang warna merah-merah itu yang ditempelin gitu apa tuh namanya itu? Bukan, yang ada apa namanya itu? Kayak panas. Lampu yang panas itu ditempelin itu apa dia namanya itu? Itu infrared. Infrared. Nah, itu salah satu juga yang bisa ngebantu untuk biar lebih lemes lah bisa dibilang. Yeah. Tapi balik lagi ke kondisi. Kalau misalnya pecah ACL itu tidak butuh lemes. Dianya butuh stabil sama kuat.
Jadi nak diurut 1000 kali pun tidak bakal apa-apa, cuman lemah baik. Lemah baik sesaat paling. Habis itu balik lagi ya. Balik lagi pasti. Ya rasain lah kamu. Iya, aku berapa tahun ini bener-bener ibarat ngomong tuh memang setelah diurut lemak sebulan 2 bulan, tapi setelah itu ya balik lagi. Karena tidak dibenari secara total tadi, cuma sekedar dilemak lah kalau ngomong kelempeng. Nah makanya aku tuh kenapa sangat tertarik untuk itu ya, untuk aku juga sih. Kakek lebih ngobrol lagi kayak sama Berlin. Cak Mano kan, apa yang harus aku lakukan? Setali 2 uang sih. Memanfaatkan situasi. Iya. Sekali dayung 1-2 pulau terlewati. Nah, Pak, ibarat ngomong tadi kau juga bilang kita tidak bilang pijat urut tradisional itu tidak salah, ya kan? Pijat urut tradisional itu salah. Aku itu lagi. Tapi kebanyakan orang kita ini atau habit orang kita ini, kalau kita bilang sekarang ini kesleo nih, pasti larinya ke tukang urut dulu. Nah, kira-kira bagaimana sih pendapat kau secara lengkapnya, Pak, tentang itu? Kalau ngebahas kesleo kesleo itu kalau dalam ininya medisnya namanya sprain ankle. Sprain ankle itu terjadinya penguluran yang berlebih pada ligamen lagi. Ligamen itu letaknya di seluruh tubuh, cuma beda-beda tempatnya. Kalau dia di lutut ada ini, ada di ankle ada ini. Nah, jadi ligamen itu kan robek karena kehentak atau salah tubuh, keletak itu kan, robek dia. Nah, kalau misalnya kita terjadi dipijit di titik nyeri atau di titik robekan, dia makin robek. Jadi sama pecah ini. Misalnya kau kena pisau di sini, kau pencet main ini mana lah? Iya makin itu makin robek. Karena tidak terjingok tadi. Nah, tapi kalau nak masasnya atau nak urutnya di tempat selain titik cedera, tidak masalah. Malah bagus. Kenapa aku ngomong bagus? Karena dionya ngebuat peredaran darah lebih lancar, otot lebih ini, kita lebih rileks juga, tidak masalah. Tetapi dengan catatan jangan di titik nyerinya. Makanya measure ini kalau dionya yang profesional, yang tahu, dionya pasti Cak Mano tahu maknanya nangani cedera ini. Kecuali yang memang tidak katek basic pendidikannya. Measure itu sekolah, ada basicnya. Ya minimal sarjana olahraga atau apa itu? IKOR yang di Unsri ini. Ada. Yang pendidikan olahraga. Nah, biasanya basic-basicnya itu. Kalau mereka pasti tahu karena ya sekolah kan. Yang jadi masalah ini yang misalnya otodidak. Ah, ini dia anginnya jadi. Ini dia ininya. Nah, urat pencet. Kena lagi dia, tambah parah. Aku ada videonya kalau nak nyingok. Dianya jadi oglek parah. Klek. Nah, kalau misalnya dia main dikit atau salah tumpuan dikit, kletuk, kena lagi. Bahkan kalau misalnya bisa dislokasi, hati-hati. Lutut juga bisa. Bisa juga. Dislokasi itu ininya pindah dia. Pindah ya. Klek. Jadi makanya penanganan itu harus pinter-pinter lah. Sangat penting untuk penanganan cedera lah bisa dibilang cerita. Tapi sekali lagi kita mau bilang pijat urut itu tidak salah, tidak ya salah, kan? Penempatannya we. Kalau misalnya tukang urutnya tahu urat, yo tidak masalah sih menurut aku kalau misalnya itu urut itu bagus tuh untuk recovery. Contohnya ya kataku tadi di tim bola atau di tim profesional pasti ada measure-nya. Dia tugasnya itu untuk Cak Mano biar si pemain itu pulih lagi atau maksimal lagi untuk main ke game selanjutnya. Itu tugasnya. Tetapi kalau yang bersifat kayak cedera dan lain-lain tuh biasanya ke fisio dan lain-lain. Kalau dia measure setahu aku ya fokusnya di recover. Jadi tidak salah. Tidak salah ya. Cuman kadang ya itulah salah penempatan salah penempatannya baik itu terjawab terjawab sudah. Mungkin yang selama ini penasaran ya kan, apa lebih baguslah tukang urut ataupun fisioterapi, sebenarnya bagus gak lo? Bagus gak lo dua-duanya, tergantung saling tadi saling berkaitan tadi tergantung penanganan pertama kali cedera dia itu. Cuman ada memang tugasnya masing-masing misalnya ini cak ini cak ini. Iya, sama lah, ada job desk-nya masing-masing juga. Dan mungkin juga kan kalau misalnya tukang urut ngambek gawean fisioterapi kan itu juga kan repot juga kan. Kalau pacak galau bingung juga. Yo, jadi dukun tadi. Kita ngomong dukun terus. Nah mungkin Pak, ini last question ini
termasuk baru juga ya. Dalam artian baru, aku sempat buat sebelum podcast, aku sempat buat Q&A. Asik. Question and answer. Jadi sudah aku rangkum. Sebenarnya banyak di Instagram. Di Instagram tuh ada lebih dari 5, mungkin hampir 10 yang nanya. Tapi aku rangkum cuman ada 3 saja. Nah, mungkin kalau misalnya yang selanjutnya kita part 2 mungkin ya. Iya, siap ya diundang ke sini lagi. Iya, Udah kecil lah. Nah Pak, ini pertanyaan pertama itu dari @Sandy Rozi. Sandy Rozi, dia nanya, Kak, ketika cedera ankle, langkah pertama kali apa yang harus dilakukan? Wih, bagus banget. Iya. Ini pertanyaannya sering juga ditanya ke sama pasien ataupun sama yang dari DM. Ya, hal pertama yang harus dilakukan, tergantung dulu dianya cederanya di mana. Kalau misalnya terjadi di lapangan, penanganan pertamanya. Jadi ini misalnya diproteksi dulu, terus dikasih es mungkin untuk sifat analgesik atau untuk mengurangi nyeri. Terus pokoknya intinya jangan sampai menambah parah atau memperparah cedera ini. Jadi kalau ditanya cak mana penanganan pertama, ya harus diperiksa dulu yang jelas permasalahannya di mana, ini cak mana. Tapi yang jelas kalau misalnya mudahnya itu kalau dikenal sebagai Ricer ataupun Peace and Love. Ini metode metode penanganan cedera. Jadi ya pakai itu biasanya. Itu apa tuh? Boleh dijelasin nggak artinya dari metode tadi? Kalau yang terbaru itu namanya Peace and Love. Peace and Love itu singkat-singkatan. Jadi misalnya P-nya itu protection, terus E-nya itu elevasi. Panjang sih sebenarnya gini. Nggak apa-apa. Habis waktu kita. Nggak apa-apa, aman lah itu. Jadi cak ini kalau misalnya kena tegrek, misalnya dilihat dulu. Oh ini cederanya di daerah mana? Iya. Oh misalnya di ankle, taruhlah di ankle biar kita mudah. Di ankle. Wah ininya nyerinya di daerah mana? Di titik mana? Terus cak mano biar dianya tidak jadi tambah parah lagi. Nah bisa dipakai proteksi, bisa pakai taping, bisa pakai elastic bandage, bisa pakai apapun itulah. Terus hindari gerakan yang malah ngebuat tambah sakit. Terus misalnya biar tidak terlalu bengkak, lebih ditinggi ke dari jantung. Misalnya kena ankle nih kita tidur ya cak ini biar dianya lebih mudah ngalir lah bisa dibilang. Intinya kira-kira ya aman kamu lah cedera tuh sudah berhentilah dulu nak main basket apa cak mana. Nah itu lah Sandy ya. Jadi cak itu. Jadi bener. Penanganan pertama ya. Penanganan pertamanya. Ya. Tapi namanya penanganan pertama pasti ada penanganan lanjutan kan. Ya. Karena kalau cuma ngandel di penanganan pertama nggak cukup. Memang. Karena kurang optimal tadi. Lah sudah terjawab ya Sandy ya. Jadi lah ya kalau itu DM deh. Nah yo ngomong-ngomong DM tadi jadi fisioterapi tempat Firly ini ada di Instagram di @fisioterapi Nusantara, benar ya? Itu kalau tempat prakteknya. Dan juga kalau misalnya kalian mau nge-DM langsung, itu ada satu lagi Instagramnya, akun Instagramnya namanya Cerita Fisio. Nah, itu boleh langsung kalian DM. Nah, tanyalah puas-puas di situ ya. Tanyalah, enggak apa-apa. Mau gratis. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya yang kedua dari @coach_AB2017. Nah, ini coach lumayan legend juga ini coach ini. Mantap. Nah, dia tanya setelah latihan atau pertandingan, cara apa yang paling tepat untuk dilakukan speed recovery? Nah. Measure tadi. Measure tadi ya. Biar dia nih. Atau bisa juga pakai kalau pernah nyingok cak timnas atau apa direndam pakai galon banyu es itu. Oh iya, benar. Di bathtub ya, berendam itu. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau untuk ini measure paling bisa diandalkan lah. Paling bisa diandalkan. Karena kan abis kita main kan tegang kalau nih waktu pecah capek nih, pecah lunglai nih, pecah mana kan. Nah itu dirilis bagus untuk biar dianya siap untuk pertandingan selanjutnya. Itu salah satu ya, banyak metodenya. Metodenya banyak, yang penting salah satunya tadi kalau kesebut ke galau panjang ya. DM langsung. Iya. Salah satunya ya itu. Itu ya. Nah, ya coach, sudah dijawab coach. Dan pertanyaan terakhir dari @Pauzan Khairi. Nah, teman setimnya di di Ceria. Nah, untuk diketahui juga FTR Firly ini, Pak Firly ini pemain basket juga. Iya. Itu pemain basket juga, hobi basket juga, dan main di salah satu komunitas basket yang ada di Kota Palembang, yaitu Ceria Basketball Palembang. Nah, yang punyanya itu Ari.
Ari Ciwi sama si Chandra Kirana. Nah, si Paujan ini balik lagi Paujan ini kawan setimnya. Mungkin lah ketemu terus, mungkin ibarat ngomong tuh gerem nak nanyo tuh mungkin. Jadi dia nanyo. Kak, mau tanya katanya. Kalau latihan basket itu paling bagus berapa kali seminggu untuk kekuatan atau kesehatan kaki? Oke, sebenarnya ini seberapa bagusnya itu balik lagi ke uangnya atau ke kondisi fisiknya dewek. Kalau misalnya dionya recovernya bagus, kate cedera, nak tiap hari juga tidak masalah. Asal ada porsinya tadi. Misalnya hari ini dionya latihan ini yang bersifat low kan main basket kan tidak cuma ngelempar wae. Iya, ada layup, lari segala macam, body charge. Misalnya yang hari ini latihannya, yang ini, tapi beda cerita kalau kamu main game full tiap hari, nah itu jangan ya. Kalau main game full kamu tiap hari rengko juga badan juga, bener. Jadi balik lagi ke kondisi fisik sih. Kalau misalnya kondisi fisik kamu bagus, cedera juga minimal, nah tiap hari tidak apa-apa asal porsinya tahu porsinya karena sesuai porsi lah tidak tahu kemampuan atau tiba-tiba kita makso, pasti kena lah cedera atau dan lain-lain. Nah, denger Jan, berhubung yuk kau nak skripsi juga, nah uruslah dulu skripsi. Habis skripsi kalau kau nak main tiap hari juga tidak masalah. Lalu jawab mungkin. Nah, mungkin terakhir statement dari Firly tentang fisioterapi untuk sahabat-sahabat Tampaners. Kalau dari ini, kalau untuk hobi olahraga kenali kemampuan dirimu biar cedera bisa diminimalisir. Wah, tidak puitis kan. Sebenarnya tidak ngambil puitis tapi dapetnya itu nama. Jadi kenali dirimu agar bisa memaksimalkan kemampuan tubuh dan minimalisir terjadinya cedera. Mau diulang lagi? Jadilah. Intinya sadar diri kalau misalnya olahraga ini sekiranya mungkin kita hobi tapi harus lihat kondisi badan. Kata Firly tadi mungkin badan berlebih ya kan, terus juga kegiatan kita padat, dipaksakan untuk olahraga itu jangan. Lebih baik jangan. Lebih baik kita lebih sayang, ibarat ngomong tuh kesehatan itu lebih mahal. Bener. Itu saja sih poinnya. Jadi jangan nak olahraga biar sehat jadi nyari penyakit. Nah, itu jangan itu. Lanjut keluar duit. Kan. Wah, pokoknya itulah luar biasa sekali obrolan kita dengan Firly Ramadan, FTR Firly Ramadan. Mungkin termasuk kalau aku bilang ini sangat-sangat mengedukasi sih, Pak. Amin. Iya, sangat-sangat mengedukasi dalam artian sahabat-sahabat Tampaners juga bukan dapat informasi dari basketnya saja. Kan sebelumnya juga The Tampan Podcast membahas tentang lebih fokus ke basket. Tapi aku lebih mau mengembangkan lagi di sini membahas tentang yang lebih spesifik lagi kayak fisioterapi dan lain sebagainya itu. Tapi tetap ada hubungannya pemain basket. Pemain basket. Benar. Oke lah, thank you, Pak. Kalau misalnya diundang lagi ke sini jangan sungkan. Kabari be. Kita siap untuk part 2 ya. Siap. Bisa kan? Oke, itulah sahabat-sahabat Tampaners, bincang-bincang kita dengan Firly Ramadan. Nantikan episode The Tampan Podcast yang selanjutnya. The Tampan Podcast, all body have a story. Thank you.